Yoshihui, aku pukul. Aku akan membunuhmu, Yoshihui. Hei, pelan-pelan. Ada apa? Ada apa? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu hari ini. Kamu bangun. Kenapa begitu? Ada apa dengan pernikahan ini? Bagaimana? Kamu tanya dia. Jadi jika aku menikahimu, ini benar-benar menyakitimu. Aku berterima kasih padamu karena baik padaku selama 7 tahun ini. Berbaik hatilah padaku. Bagaimanapun, aku baru sadar hari ini. Aku sudah berputar-putar. Tujuanku bukan kamu. Maafkan aku. Lalu apa yang kamu lakukan tadi? Butuh 7 tahun. Kamu baru sadar sekarang bahwa tujuannya bukan bersamaku. Benarkah? Tidak. Kamu harus menikahiku hari ini. Besok adalah hal besar untuk pergi. Kerabat dan teman menghalangimu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Pergi. Yuan Sang, setelah kamu putus. Apa yang kamu katakan kamu lakukan? Ikut aku. Pernikahan ini seperti bunga jumping. Begitu kamu mengatakan gigi dan menutup mata, kamu akan turun. Ketika kamu buka lagi, ternyata Hei tidak mati. Perasaan bertahan hidup ini seperti hidup lagi. Betapa berharganya, kamu bilang kamu. Apakah kamu sendirian? Siapa gadis itu? Pikirkanlah. Kamu akan menikah. Bergaul denganmu. Itu pasti bukan gadis yang serius. Wanita ini seperti jamur beracun. Kamu berani menangis. Kamu masih merasa tidak adil. Wanita ini seperti jamur beracun. Kalau kamu makan, kamu akan terpesona. Kehancuran keluarga yang berat. Kamu tahu nggak sih? Dengerin aku. Ayo balik sekarang. Kamu minta maaf ke Guan Zizifu pelan-pelan. Ini bisa jadi hit. Aku balik. Nggak bisa balik. Pernikahan tanpa cinta itu nggak bermoral. Guan Juju dan aku nggak akan pernah balik. Bisa nggak bahas 7 tahun tanpa cinta? Siapa yang udah terbakar 7 tahun? Dia udah hancur lebur. Sederhana itu benar. Aku jatuh cinta sama orang lain. Aku bertanggung jawab sama dia dengan menikahinya. Ya. Apa yang aku bilang? Siapa cewek ini? Unit kita. Enggak. Ngapain liatin aku? Kamu gak seharusnya main sama aku. Saudara perempuan kamu. Hei, berani-beraninya ganggu saudara perempuanku. Berani-beraninya kan saudara aku. Ayo lihat, aku bunuh kamu. Jangan berhenti berantem. Ganggu saudara perempuanku, kamu masih kangen dia. Halo, emak kamu buru-buru. Lawan balik. Kamu bau. Bodoh, kamu mau makan daging angsa. Lihat, aku gak bakal bunuh muka kamu. Wah, licin nih. Ikut aku. Wah, keren banget. Ganteng. Cantik. Oke, emang ganteng. Cantik. Luar biasa. Oh, Cepat. Ikut di belakang. Turun. Aku anggap kamu saudaraku. Kamu malah kangenin saudara perempuanku. Kamu nggak kangen. Aku sangat menyukainya.
Aku mencintainya, kamu kan sudah menikah. Aku ulangi lagi. Aku belum menikah. Sangat menjijikan. Bersihkan sendiri. Katakan apa yang terjadi. Hey, Hao Chi Yi. Aku melihatnya untuk pertama kalinya. Aku merasa jatuh cinta. Kak Kakli, perkenalkan. Ini adikku Wang Yimei. Halo, kamu di sini untuk makan? Oh hey. Semuanya, dengarkan. Ini adikku Wang Yimei. Bagaimana kalau hari ini? Datang ke kami untuk magang. Tapi mari kita berbisnis. Bagaimana mengatakannya? Jangan sungkan padanya. Halo. Bagaimana dengan Yao Zihui? Ok. Yao Zihui. Hei Zihui. Kamu akan menjaga adikku. Dia belajar sejak seni. Dia berhasil, tapi tidak bodoh. Belajar lebih banyak dari Guru Yao ke depannya. Dia yang terkuat di departemen kami. Halo Guru Yo. Hey, Dua monster King Dao. Ini posisimu. Hei, kerja. di depanku adalah dunia yang sama sekali baru. Sebelum aku bertemu Huang Yimei, aku tidak tahu ada pelangi dan kupu-kupu di dunia ini. Jika kamu bilang, cinta itu seperti menjatuhkan batu di air yang tenang. Ini sangat mengejutkan. Lan. Maka dia adalah bom laut. Benar. Itulah yang dirasakan. Boom. Ombak besar. Ebullient. Aku belikan kamu minuman. Terima kasih, Xiaoying. Makasih. Terjemahkan materinya untukku dengan cepat. Sama-sama, kalau begitu kamu bisa mengerjakannya dulu. Oak. Aku belum pernah bertemu gadis secantik ini. Hei, Lihat ini. Ini siklus yang seharusnya 6 bulan, bukan 6 minggu. oh, Apa ini kesalahan? ya, aku melakukan kesalahan. Berterima kasih padamu. Sejak aku bertemu Huang Yimei, aku baru menemukan diriku yang sebenarnya. Ayo. Biarkan aku melihat seperti apa kepala keledai. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Aku juga meremehkan adikku. Itu karena dia tampan. Dia punya kepribadian yang baik dan dikelilingi banyak cowok sejak kecil. Ada hadiah, penulis surat cinta, dan cemburu serta berkelahi. Hanya mencari orang tua setiap hari untuk hal-hal ini. Orang tuaku sudah terbiasa. Tapi itu anak-anak yang masih bau. Kamu berbeda, Yao Shihui. Aku tidak bisa menahan diri. Aku serahkan adikku padamu. Itu karena kamu selalu tenang. Pikiran jernih. Dan ada tunangan yang akan segera menikah. Orang yang paling tidak tenang di unit kita adalah kamu. Aku pikir Yuan Zheng bisa diandalkan. Aku tidak menyangka kamu. Terlihat jujur. Kamu juga menipu. Kamu bilang kamu dan aku tidak menipu. Aku belum menikah. Aku bebas. Kecuali Huang Yimei, aku tidak akan menikahi wanita manapun. Kamu pesan di mana hari ini? Duck King. Kita yang bayar atau mereka yang bayar? Lalu mereka harus membayar tagihannya. Ini tempat untuk berseluncur? Kamu lepas sepatu dan berjalan dengan baik. Sayang sekali tanahnya begitu datar dan tidak licin. Aku ikut setelahmu. Kenapa kamu tertawa? Aku senang saat memikirkan bebek. Kamu menjijikan? Aku akan beritahu apa. Kamu hanya tertarik pada anggota lawan jenis yang lebih muda. Otak mengeluarkan terlalu banyak dopamin. Membuatmu kehilangan akal. Keinginan primitif ini untuk kawin.
oleh para penulis dan penyair romantis itu. Itu disebut cinta. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Itu hanya obsesimu. Tahu? Tidak. Aku tidak sendirian. Aku bisa merasakan responsnya. Respons apa? Aku percaya dia menyukaiku. Kenapa kamu percaya itu? Kami makan bersama, minum kopi dan menonton film. Cepat, Tuan. Ternyata aku tidak suka bekerja. Ternyata aku orang yang malas. Ternyata berjalan di bawah hujan sangat menyenangkan. Begitu puitis. Terima kasih. Minum secangkir kopi. Terima kasih. Terima kasih. Ini indah. Louis, bagaimana kamu menemukannya? Hei, Mawar. Hari ini, aku suka kamu. Aku akan memakainya untukmu. Ini indah. Kamu adalah Guru Yo. Aku dengar kamu akan menikah. lihat kamu. Dia jelas-jelas menolakmu. Tidak. Dia memberitahuku. Sebelum memutuskan hubungan lain. Aku tidak berhak bersamanya. Jadi saat itulah aku memutuskan. Aku harus putus dengan Guan Xixi. Lalu mengaku padanya secara terbuka lagi. Ayo, jangan bahas ini lagi. Ayo, kamu duduk. Aku tanya kamu. Lalu kenapa kamu harus pergi ke kantor urusan sipil? Apa kamu baru saja bilang ini ke Zizi? Setiap kali Zizi bicara padaku dan bilang dengan gembira. Proses pernikahanku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Lao Yo, saat kamu bilang tadi. Apa alam bawah sadarmu tidak bisa melepaskan Guan Zizi? Aku kasih tahu. Kamu hanya kabur sebentar. Kamu dengar aku. Ayo kita pulang sekarang. Ada. Tidak. Setelah bertemu Wang Yimei, aku sadar. Pilihanku sebelumnya semua salah. Pernah dengar kalimat, semakin banyak pilihan kita, semakin banyak jebakan. Kamu tahu apa yang paling mengkhawatirkan saat ujian? Bukan karena memilih jawaban salah, tapi sebelum menyerahkan. Kamu ganti jawaban benar dengan yang salah. Saat kamu sadar telah kehilangan cinta sejatimu, kamu akan menyesal. Cinta sejatiku adalah Wang Yimei. Jika kamu melewatkannya, aku akan menyesali Su Zihui seumur hidup. Jika aku peduli padamu. Surat nikah hari ini, surat kematian, aku pilihkan satu untukmu. Yang paling parah kasih kamu surat cacat. Oh kebenaran. Jangan naik mobilku. Ambil dan buang ke tempat sampah nanti. Tutup pintunya. Di mana kamu yang lagi? Pelan-pelan. Air yang tadi kusiram. Aduh, lihat betapa cepatnya anak muda ini meluncur. Hati-hati. Kembali.
Wah Mama, beruang besar sekali. Tadi, anak kecil itu bersikap meninggalkannya di rumah. Hei aku datang, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Hei, kamu cari siapa? Huang Yaimei. Dia tidak ada di sini. Kamu siapa? Oh. Bunga ini dari kamu. Alergi serbuk sari. Jangan kirim bunga lagi, NAK. Huang Yaimei. Dia alergi serbuk sari. Alergi serbuk sari di seluruh keluarga kami. Kiceranan. Q. Oh, jangan kirim kue juga. Dia turun berat badan. Akan dikurangi bulan depan. Jadi, bagaimana kalian berdua bertemu? Siapa aku? Aku ayahnya. Kelas dansa Latin. Hei, Jangan omong kosong. Kamu tidak ketinggalan apapun kecuali PRMU. Tidak menunda belajar? Bukankah kamu masih dapat beasiswa? Seberapa pintar kamu? Kamu tidak cukup untuk ujian masuk pasca sarjana. Ibu, ganti baju. 22 kalau ingin berteman, seriuslah. Kami tidak akan menghentikanmu. Kamu tidak bisa terus melakukan ini. Lari Kaliur sepanjang hari. Nongkrong dengan cowok. Tidak jelas. Itu teman biasa, Bu. Lihat gadis mana di halaman ini seperti kamu. Telepon di rumah berdering sepanjang hari. Aku menyalakan lilin dan bernyanyi di bawah tengah malam. Seperti kata. Bukankah kamu memintaku bersatu dengan teman sekelas? Bagaimana aku bisa hanya menonton cantik kalian? Bagaimana dengan cowok-cowok itu? Kalau tidak suka orangnya, jelaskan secepat mungkin. Buat batasan. Zaman apa ini? Dan batasannya dibuat. Gadis harus mencintai diri sendiri. Mengapa meminta gadis mencintai diri sendiri? Mengapa tidak ada yang membiarkan pria mencintai diri sendiri? Dia hanya terbang di sekitar orang. Tidak bisa lepas. Aku tidak bisa mengendalikan orang lain. Aku hanya bisa mengendalikan kamu. Kenapa menurutmu banyak cowok datang ke rumahmu? Karena itu tergantung kamu untuk dilahirkan. Bisa ngomong seenaknya sama ayahmu. Hahaha. bukan berarti ibumu tidak membolehkanmu berteman. Tapi teman biasa? Harus bijak. Contohnya, beruang ini kan murah? Menerima hadiah semahal ini tanpa alasan. Apa pantas untuk mengembalikannya? Ayah, tidakkah kamu merasa beruang ini mirip sekali dengan kakakku? Seperti kakakmu. Hahaha. Anak ini. Baguslah kamu. Kamu pelan-pelan. Lepas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa melompat dari gedung. Kamu tidak bisa memotong pergelangan tangan. Benar kan? Kamu belum menikah? Betapa baiknya aku. Jomblo haha. Lebih baik daripada menyetap dan kemudian pergi. Halo ayah. Terus apa? Mau ku beritahu sesuatu? Zhang Shihui dan aku tidak mendapatkan sertifikat. Dia meninggal. Dia tertabrak mobil. Aku baru saja keluar dari kamar Maya. Jangan khawatir, aku akan berduka. Sudah? Sampai jumpa. Hello Xiao Yan. Bisa bantu aku membatalkan resepsi pernikahan? Yo Shihui sudah meninggal. Untung dalam kesialan. Dia meninggal sebelum mendapatkan sertifikat. Hahaha ok. Sudah? Dah, hahaha. Ini dia. Toronto. Beijing. Aha. Beijing ha. Di mana mesin pemungutan suara? Kembali kedua orang Jepang. Halo. Aku akan turun dalam 5 menit. Aku perlu bertanya sesuatu padamu. Jangan beritahu orang tuamu. Ya, dapat mesin pemungutan suara elektronik. Karena sekarang ini,
Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Bunga lagi. Ada yang baru? Bunga tidak dikirim terakhir kali. Ini, berikan, ambil bunganya. Ambil dan kamu pergi juga. Kamu pergi? Kamu pergi? Pergi atau tidak seperti lalat. Masalah seperti ini. Kamu masih mau makan es loli? Ada apa? Bersihkan untukku dan untukmu. Aku menyesal di kantor catatan sipil hari ini. Menyesal. Apa hubungannya denganku? Dia punya tunangan, tahu? Kenapa kamu tidak jaga jarak darinya? Kalau begitu kamu tanya dia. Dia jelas tunangan. Kenapa datang menggangguku? Dia bingung, kamu tidak bisa menahannya. Kamu tidak mengerti bagaimana dia memandangmu? Kenapa dia memandangku? Baiklah, aku tidak peduli. Bagaimana aku bilang? Kamu tidak boleh pergi bekerja di unit 2 hari ini. Kamu jangan mudah mati di depannya. Harusnya, mungkin ubah pikiran. Tunangannya masih menginginkannya. Kenapa kamu tidak menginginkannya? 7 tahun cinta. Kenapa tidak bisa memberi kesempatan untuk berubah? Ya, sudah. Sekarang dulu. Kamu mengerti tidak? Kalian pria memperlakukan perasaan seperti baju. Bukan tidak sudah sah. Wanita juga memperlakukan perasaan mereka seperti baju. Baru 3 tahun, lama 3 tahun. Jahit dan perbaiki lagi 3 tahun, kan? Harusnya. Wanita seperti itu meremehkan. Rose juga. Kamu tidak boleh bertemu Yoshi Hui lagi. Mengerti? Aku pergi kerja. Bukan untuk menemuinya. Kamu juga boleh. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Karena Yoshi Hui menyesali pernikahan. Kenapa? Besok. Ini akan jadi berita heboh di kantor. Aku juga pemimpin unit berdasarkan ukuranku. Kenapa? Siaran langsung jam 10. Eyo. Dia adalah cinta pertamaku. Kami sudah bersama selama 7 tahun. Aku benar-benar tidak menyangka dia memperlakukan paman dan bibiku seperti ini. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak. Gadis, sini. Minum air dulu. Bicara pelan-pelan. Terima kasih. Cek siaran langsungnya. Cek siaran langsungnya. Zizi, kenapa kamu di sini? Zhenghua, katakan padaku apakah Shihui ada di luar? Wanita. Siapa wanita ITU? Kamu beritahu aku. Zizi, aku jamin dengan kepribadianku bahwa tidak ada orang lain di luar dia. Benar. Jangan bohong padaku. Kamu adalah sahabat terbaiknya. Dan kamu adalah pemimpinnya. Pasti tahu. Aku mohon. Katakan padaku. Siapa wanita itu? Tidak, tidak benar. Rose, kamu tidak mau nonton siaran langsung? Kembali ke kamarmu. Cepat masuk kembali. Tunggu sebentar. Rose. Kamu seperti bunga mawar. Kamu adalah magang Yoshi Hui, kan? Aku selalu pikir mawar disebut bunga. Jadi itu yang berteriak? Itu kamu, kan? Kamu menggoda suamiku. Itu kamu? Itu kamu? Tenang dulu, ya. Itu kamu, kan? Tenang. Ya, bagaimana aku bisa tenang? Yoshi Hui memanggil namanya dalam mimpi. Ada APA, Huang Yimei. Aku tahu apa. Aku tidak menghentikan mereka menikah. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Orang datang ke rumah, menangis seperti ini. Kamu jujur saja padaku. Apa yang terjadi dengan pria itu? Apa yang kamu lakukan? Kami hanya makan dan minum kopi. Orang makan dan minum kopi. Apakah kalian berdua? Bukan kencan, lalu apa? Dan kamu bilang tidak melakukan apa-apa? Lalu teman biasa tidak bisa makan dan minum kopi bersama? Aku tidak tahu kamu suka minum apa. Aku pesan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Yang mana yang mau kamu minum? Aku bisa. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Minum kopi sendirian sudah terlalu lama. Kamu masih makan bersama. Dan itu makan malam. Hanya sekali makan. Terima kasih.
Ini cantik. Sangat. Bagaimana kamu menemukannya? Lihat matahari terbenam ini, sangat indah, seperti di film. Lebih indah dari film. Apakah ini sangat mirip dengan The English Patient? Matahari terbenam di gurun. Oh, aku belum pernah. Kalau begitu kamu harus menontonnya. The English Patient adalah film favoritku. Sangat indah. Kamu mau pergi ke bioskop? Apakah itu istri? Tidak, aku belum menikah. Pacar? Cepat ikat. Aku tidak mungkin. Hihi, Oak. Hello. Bicarakan nanti. Orang tua mendesakmu pulang. Tidak, APA. Makan dengan tenang. Oke. Rose. Hari ini, aku suka kamu. Guru Yo, tidak bisakah ini berhasil? Dan aku harus mentraktirmu makan hari ini. Yah, aku dengar kamu akan menikah. Selamat. Kamu masih pergi ke bioskop, kan? Dia tidak pergi. Lalu kenapa dia bilang padaku bahwa dia tidak pergi? Bagaimana kamu tahu dia tidak pergi? Ada APA? Bagaimana kamu tahu? Kamu mengikuti mereka saat kencan? Kamu tidak tahu dia akan menikah. Kamu berkencan dengannya. Minum kopi dan kamu makan malam dengannya. Berani kamu bilang tidak ada artinya bagimu? Tanpa dia mengajakmu keluar lagi dan lagi. Bukan kamu yang marrynya. Dia sudah tua. Apanya? Apa sakit? Oke, cepat pulang. Dia tua. Hei, dia lebih muda dari kakakmu. Kamu dengarkan aku. Mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Paman dan Bibi, apakah kamu melihatnya? Ini bukan yang aku mau. Cepetan. Lu sakit ya? Lu emang sakit. Om Tante, denger nggak tuh? Aku nggak ngasal kan? Kita semua harus dapat sertifikat. Hihihi, dia jalan sama dia. Pergi minum kopi. Aku cuma mau nanya. Zaman lu dulu juga gitu ya, cewek? Nggak boleh ngomong gitu. Gitu diajarinnya. Anak sendiri? Masih profesor universitas? Pendidikan lu tinggi banget. Kasih muka dikit. Ayo. Aku bawa. Muka apa yang harus aku kasih ke lu? Ngapain aku harus kasih muka ke lu? Keluarga lu sama aja musang berbulu domba. NK, aku Casey tahu ini belum selesai. Komisaris politik uang. Aku kira lu mau bikin adil. Gak nyangka lu juga musang berbulu domba. Bukan. Lu mau adilin? Lu mau ngejar adik aku? Banyak cowok ganteng berpendidikan tinggi. Minggu lalu dia bisa lihat Ciwi gimana? Lu, maksudnya adik aku nggak mau lagi ya? Bukan maksudnya. Maksud lu apa? Aku gak bakal kasih tahu lu. Lu harus selesaikan masalahnya. Yo Ciwi, dari semua yang lu bilang tentang adik aku, mana yang benar? Aku belum selesai sama lu. Tunggu aja ketemu lagi. Nggak malu? Semua pada ribut datang ke rumah. Udah aku bilang, jangan diket-diket sama mereka. Lu nggak mau denger kan? Kenapa lu selalu nggak percaya aku? Apapun yang terjadi, pasti salah aku kan? Dengar ya. Enggak semuanya salah anak aku. Mama, tolong tenang. Tenang, dengarkan aku. Mulai besok, aku tidak akan membiarkannya bekerja di Institut Konstruksi. Aku memecatnya. Kenapa? Apa dia menggangguku? Kalau kamu tidak memecatnya, pecat aku. Kenapa kamu berdiri-berdiri? Matamu kejang. Apa yang kejang? Jangan bantu dia. Ini semua salahmu. Kalau dia tidak magang di tempatmu, dia tidak akan jadi berani seperti ini. Huang Yaimei, aku tidak akan membahasmu kalau dulu kamu main kecil. Ini masalah moral. Kamu hancurkan keluarga orang lain. Orang lain cerai denganmu. Bu, bukan cerai kalau belum menikah. Kamu diam. Jangan bicara tentang membangun pelataran utama mulai hari ini. Kamu bahkan tidak boleh keluar dari gerbang ini. Kamu tinggal di rumah untukku. Introspeksi diri. Kamu tidak percaya apapun yang aku katakan, kan? Kamu percaya apa yang orang lain katakan. Baik, aku memang menggoda dia. Ya, aku menggoda dia. Aku menggoda dia, Rose. Kamu tidak bisa bicara sembarangan seperti itu. Aku tidak bicara sembarangan. Kamu terbukti bersalah. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Baik, bukan cuma main dengan pria beristri. Aku tidak cuma main dengan dia. Aku bahkan tidur dengannya. Baik. Bu, lepaskan aku. Bagaimana bisa kamu mengurungku? Aku tidak akan mengajarimu hari ini. Lambat laun kamu akan membuat kesalahan besar. Sekarang aku mengurungmu. Kalau kamu terus membuat masalah, polisi akan mengurungmu. Hei, kamu akan tahan ya? Bu, kamu melanggar hukum. Ayah, bicara dong.
Ayah. Kamu benar-benar membuat ibumu marah. Aku juga tidak bisa membantumu. Berhenti saja. Aku belum ke toilet. Tayan untukku. Zen. Hei. Zen, kenapa kamu di sini? Cari Shihui. Dia tidak datang hari ini. Bagaimana pembicaraan kalian kemarin? Aku bukan di sini untuknya. Aku datang untuk menemuimu. Huang Zhenhua, dia adalah saudarimu. Jadi kamu menutupinya dan melindunginya. Aku bisa mengerti. Zizi, aku akui bahwa aku bertanggung jawab atas ini. Aku merekrutnya ke sekolah arsitektur ini sebagai magang. Itu juga pengaturanku, Lao Yao. Beri Rose bimbingan di tempat kerja. Tapi itu karena aku tahu kalian berdua sudah pacaran selama bertahun-tahun. Aku juga tahu kalian akan menikah tahun ini. Aku lega menyerahkan adikku padanya. Siapa sangka dia punya pikiran yang tidak baik. Tidak, bukan aku. Aku jamin adikku tidak bermaksud bersaing denganmu. Karena dia sama sekali tidak memandang Yosun. Lalu kenapa dia tidak menolak dengan jelas? Bukan aku sudah bertemu mulai dia menolaknya. Nama adikmu adalah Huang Yumei, kan? Ya, namanya Rose. Rose, seorang mahasiswa akademi seni rupa. Tidak lulus? Ah ya, ada apa? Kamu bilang kalau pimpinan sekolah dan guru. Tahuja adalah simpanan di luar. Menggoda pacar orang lain. Tidak, itu tunangan. Jadi menurutmu apa yang akan dilakukan sekolah padanya? Kamu akan menghancurkan karirnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia akan menghancurkanku? Lebih baik kamu tanya aku siapa yang melakukannya. Oak. Wah, kalau kamu tidak bilang ini, aku pikir itu cakaran kucing. Kucing sebesar apa? Kamu bilang Yo Shihui juga tidak layak untuknya. Itu benar. Tidak apa kalau kamu menjujur. Hai. Berdasarkan kondisi penampilan, aku juga meninggalkan beberapa jalan untuk Lao Yo. Kau merasa, aku sudah mengikuti kepada Huang Ibe. Masih mesin tua Yo. Biarkan dia yang memilih. Benar, lebih baik kamu yang mengejarnya daripada Lao Jo. Setidaknya kamu masih lajang. Bisa dibilang, aku bilang ini besar. Belum menikah. Aku tidak berani datang bekerja. Aduh, benar-benar. Hei, si rubah kecil itu. Aku melihatnya di hari pertama. Mata besar itu klik, bisa melepaskan listrik di tongkat pel. Kamu bilang Yo Shihui punya tunangan. Aku tidak tahu. Jauhi orang. Kakak Li, aku tidak setuju denganmu. Kenapa kamu harus menjaga jarak dengan semua orang hanya karena kamu cantik? Kalau aku seperti dia, aku tidak peduli apa kata orang. Kamu. Berhenti bergosip dan bekerja. Pulang. Kenapa dia tidak keluar? Cinta tidak bisa keluar. Rose. Ibumu sudah membuka kuncinya. Kill your maken. Hei, dia menguncinya. Aku tidak makan lagi. Makan sedikit tidak akan mati kelaparan. Kamu jangan memanjakannya. Baik. Apa lagi yang kamu mau? Penkan. Baiklah.
datang lebih awal. Biji kopi di Kolombia. Mau minum? Terima kasih. Deploker. Hei, lihat wajahku. Aku ada di sana saat ribut kemarin. Aku dihirup oleh Lao Yo. Kamu lihat pencurinya kuat. Ngomong-ngomong, Lao Yo terlalu tidak asli. Bahkan kamu berani menelepon. Aku bahkan tidak memikirkan berapa usiaku. Kalian berdua pasti masih remaja, kan? Oke, Kupikir kita seumuran. kakakku sibuk. Sibuk apa? Ada, klien sedang rapat. Jangan ganggu orang lain. Guru Yuan, kamu tahu kan kalau kamu berbohong? Matamu terus lari ke kanan. Ini masalah Yoshihui yang tidak bisa mengikuti. Mengikuti itu masalahmu. Kamu tidak mengerti, oke? Wang Shenfang. Aku tidak mengatur Yoshihui untuk membawa adikku. Apa tidak ada orang lain? Dia juga kerja di sini. Kalau kamu tidak mengatur adikmu untuk berada di Yoshi, kata Fai di sampingnya, dia tidak akan punya orang lain. Dia sudah di sampingmu selama bertahun-tahun. Apa dia punya orang lain? Bukankah karena kamu? Lalu kamu bilang karena adikku cantik. Adikku cantik, itu bawaan lahir. Diberikan Tuhan untukmu. Dia berani datang. Dia tidak. Kamu yang terlihat baik. Ya, aku biarkan semua orang melihatnya lama. Hei, kakakku sibuk apa? Tidak sibuk, hanya klien. Ini masih rapat. Sudah kembali ke Mai? Kamu tidak. Siapa? Kamu rubah. Lihat apakah aku bisa memukulmu sampai mati. Menyebarkan rumor, fitnah, dan pencemaran nama baik itu ilegal. Aku bisa memukulmu. Aku pasti akan membawamu ke pengadilan. Kau ingin menyelesaikan masalah? Ada kafe di seberang. Aku yang traktir. Tidak pergi. Oh, terima. Jangan khawatir, bukankah kamu sudah memecatku? Jangan sentuh aku dan kamu. Hey Rose. Apa yang kamu lakukan? Ayo kerja. Ayo kerja. Kenapa kamu masih menginginkannya? Apa aku ingin mengambilnya kembali? Aduh, aku bukan merampokmu. Dia adalah pemimpinku. Sebagai tuanku. Bahkan sebagai temanku. Aku ingin semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak menyukainya. Dia tidak tahu cara bermain. Tidak ada buku, tidak ada film. Dia akan berpikir, merek pakaian pria apa itu Botticelli? Lucu kan, apa yang salah? Ini hanya berarti dia bisa diandalkan. Seorang pria yang bisa hidup dengan baik. Apakah kamu masih berpikir dia bisa diandalkan? Dia juga memberikanku gelangmu ini, tapi aku tidak menginginkannya. Ketika dia memberimu gelang, apakah kamu pikir dia tercerahkan? Kamu sudah menang. Apakah kamu masih akan menghinaku sekarang? Aku bukan merampokmu. Kenapa aku harus menghinamu? Aku hanya tidak mengerti. Dia melakukan itu padamu. Apa yang kamu inginkan darinya? Kami memiliki hubungan 7 tahun. Kami sudah bersama selama 7 tahun, oke? Sudah 7 tahun dan kamu akan menelannya seumur hidup. Menghabiskan waktu bersamanya. Aku beritahu kamu, aku juga merasa aneh. Dan apa? Ibuku menamparku kemarin. Kenapa? Siapa yang aku ganggu? Maaf, aku hanya ingin mengatakan dia melakukan ini padamu. Apakah kamu yakin masih menginginkannya? Benarkah? Kamu terlihat baik. Bekerja dengan baik. Kamu bisa hidup untuk dirimu sendiri. Hal-hal emosional tidak sesederhana yang kamu katakan. Aku harus menghadapi lebih dari hanya 7 tahun ini. Dan nanti, lalu tiba-tiba dia hilang. Bagaimana dengan hidupku? Dan kedua orang tua kita, keluarga kita, kerabat dan teman-teman kita. Kita semua tahu kita akan menikah. Sekarang terlihat seperti ini. Apa pendapat mereka tentangku? Apa yang mereka lakukan? Aku hampir 30 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kamu sebutkan. Ini bukan tentang hubungan. Perasaan itu sederhana. Cinta itu bersama. Kalau tidak mencintai, pisah saja, kan? Kamu tidak akan mengerti. Mungkin gadis sepertimu. Aku tidak akan pernah menderita karena perasaan seumur hidup. Nikmati, silakan. Terima kasih. Kamu bilang orang yang makan manis saat sedih tidak akan gemuk.
Bagaimana dengan yang lain? Kamu belum selesai, kan? Kenapa kamu pakai ini? Berakting, bagaimana dengan yang lain? Kamu memaksanya pergi. Aku tidak peduli muka, yang lain peduli muka. Bisakah kamu menyadari dampaknya? Aku menyadari. Aku tidak memengaruhi siapapun. My Fair Lady, seorang pria begitu sombong. Pria telah memberi suara. Sumpah masing-masing telah menjadi lagu yang mengharukan sejak zaman dahulu. Aku, Yao Shihui, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Huang Yimei. Apa yang kamu lihat? Aku akan mengerbangkan segalanya, Antonia. Tidak meninggalkan kekhawatiran. Senhua, aku pikir kamu bisa mengerti. Aku tidak mengerti. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Membelah kaki dan memotong dengan tegas. Guanzi telah bersamamu selama 7 tahun. Dalam hal kualifikasi akademik, dalam hal penampilan, kamu tidak bisa mencapainya. Jika orang menyerah, kamu akan membuang mereka. Kamu tidak malu melakukan hal seperti itu. Sombong. Aku tidak bangga padamu. Tapi aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku mencintai Huang Yimei. Jika kamu ingin menjadi kamu bisa menjadi diri sendiri. Kita tidak mungkin bersatu denganmu. Aku akan berdampak kalau kamu merusak reputasinya. Aku akan membunuhmu. Kamu bisa membunuhku. Kamu bisa, bukan? Kamu pikir aku tidak berani? Bunuh aku. Tidak ada yang seperti aku di dunia ini. Setia padanya. Pria yang teguh. Aku sangat menjilat. Jangan berlagak, oke? Aku kasih tahu sesuatu. Dulu aku mengagumi keteguhanmu. Aku tahu banyak proyek yang kamu kerjakan. Tapi kamu akan menggunakan energi itu untuk gadis itu. Itu memalukan. Memalukan. Kamu bukan Huang Yimei. Kamu tidak berhak mengambil keputusan Antonia. Kenapa kamu tidak mengerti? Gadis bilang tidak. Itu artinya penolakan. Kamu harus membiarkannya bicara padamu. Kamu baru saja menyerah, bukan? Bagaimana kamu tahu dia akan bilang bah? Kamu mau kemana? Yao Ziwei. Kamu mau kemana? Hey Taemin, boleh tanya di mana ruang kelas sejarah? Jurusan sejarah di lantai 3. Oke, terima kasih. Satu. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu keluar? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Kamu mau mengaku? Kalau begitu kamu harus cepat. Kita akan ke kantin. Kakak Buan pergi ke Institut Konstruksi kemarin. Dia mencarimu. Dia tidak memalukanmu kan? Memalukan aku untuk apa? Bukan aku yang merasa bersalah padanya. Rose, Aduh, jangan panggil aku begitu. Nama itu hanya boleh dipanggil oleh keluargaku. Guru Yo, kamu suka aku karena aku muda dan cantik? tidak. Bukan hanya karena ini. Kamu pintar dan ceria. Percaya diri. Ada energi dalam dirimu seperti matahari. Padamu, apakah ada sesuatu yang khusus yang aku suka? Tidak. Perasaanku padamu istimewa. Kamu berbeda dengan gadis lain. Jika aku tidak bertemu denganmu, atau tidak ada perasaan, setelah dampak yang begitu kuat,
Aku mungkin tidak akan pernah tahu. Itu adalah perasaan suka pada seseorang. Selama aku bisa melihatmu, aku merasa bahagia. Itu yang kamu rasakan. Bukan milikku. Kakak Guan menemanimu ke kantin. Begadang bersamamu di ruang belajar. Menemanimu di bus. Menemanimu di ruang bawah tanah. Apakah kamu tidak bahagia? Aku punya perasaan pada Guan Zhizi. Tapi, lebih seperti keluarga. Ketika pertama kali mulai berkencan, kamu juga menganggapnya sebagai keluarga. Guru Yo, kamu melanjutkan. Jangan gunakan aku sebagai senjata. Bukan aku. Ada banyak jenis kebahagiaan di dunia ini. Jika kamu ingin segalanya, seperti beruang, mematahkan tongkat, kan? Aku bukan klub berikutmu. Kakak Guan masuk akal. Orangnya cantik. Kamu tidak beruntung. Aku punya mawar aku. Aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam hubungan ini. Aku tidak tahu apa yang Guan Zhizi katakan padamu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membersihkannya di sana. Dia tidak akan datang padamu lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yo Shihui, dengarkan aku dengan jelas. Aku menolakmu bukan karena kekhawatiran. Bukan karena aku simpati dengan Guan Zhizi. Ini karena aku tidak menyukaimu. Ayo pergi, ayo pergi. Hei, hati-hati, hati-hati. Sangat hati-hati. Oh. Hello Tuan, barang mana yang kamu pindahkan? Ya, lantai 3. Palankin. Benar? Hati-hati, ini tempatku. Sudah mengetuk. Palankin. Lemari ini mudah ketuk. Palankin. Aku sudah memindahkan barang-barangku. Baru berjanji sama ini. Jadi aku tidak memberitahumu. Oke. Ya, kamu yang bayar renovasinya. Berapa harganya? Aku harus mengembalikannya padamu. Tidak. Zhou Shihui, jangan panggil aku Zhizi lagi di masa depan. Mulai hari ini, kita sudah selesai. Di masa depan, jika kamu tidak sengaja bertemu seseorang dengan 2 nama, panggil aku. Terima kasih. Jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, Tidak bisa lebih sulit dari ini. Ya, tidak apa-apa. Membuang 7 tahun untuk mengenal seseorang. Lebih baik daripada membuang seumur hidup. Sudah penuh. benar. Saya mengisi answer suratnya. Foton. Kalau begitu aku akan menunggumu di gerbang kompleks. Oh,
Kenapa kamu masih di sekolah di akhir pekan besar? Pulang cepat. Aku tidak akan kembali ke ibumu. Sudah baik. Makan malam kembali. Kamu pulang dan minta maaf pada ibumu dan manja. Hanya bayi kecil ibuku. Kenapa aku harus minta maaf? Dia jelas tidak percaya padaku. Dia salahkan aku dulu. Bagaimana denganmu? Kalau begitu, biar aku yang bilang. Aku sangat sedih. Aku tidak pulang. Biar aku kasih tahu sesuatu. Karena kamu mau putus dengan keluargamu. Maka aku akan kasih tahu mereka. Hentikan uang saku kamu. Oh enggak, biar aku kasih tahu. Jangan cari masalah. Aku tidak akan kasih tahu kamu. Ibu bisa masak. Hari ini kamu makan udang bakar? Tidak ada yang merebutku. Piring itu semua milikku. Halo. Rose. Ayah hahaha. Aku bawa makanan enak untukmu. Wanginya enak banget. Buka. Siam. Oke. Gimana hasilnya? Ayah, kamu nyebrang setengah Beijing buat ngejodohin aku. Apa kamu mau culik aku dan bawa pulang? Aku datang diam-diam. Ibumu tidak tahu. Aku tidak berani terlalu sukses. Takut ibumu lihat. Kalau begitu kamu kasih tahu ibu. Aku mau makan babi kecap minggu depan. Maafkan ibumu. Tetapi ibu tidak bisa memaafkanku? Na jitu. Ibumu. Kuma tidak suka memaafkan orang. Cara dia mengekspresikan cinta adalah dengan masak makanan enak. Dorong kuat-kuat. Ayah, kamu romantis banget. Gimana aku bisa akur dengan ibu? Booked Bilong. Tunas cinta adalah akhir dari kebijaksanaan Hei. Gimana kamu bertahan selama ini? Bacon Bilong. Cinta dan kebijaksanaan tidak bisa berjalan beriringan. Ayah, pakai kata-katamu sendiri. Ibumu seperti itu. Seperti apa? Hahaha. Ayah. Okay. Bagaimana menurutmu tentang lukisanku? Ugh. Sudah cukup. Heroic. Heroik. Apa penilaian tentang heroik? Aku tanya apakah kamu menggambar dengan baik. Jika kamu memintaku mengevaluasi lukisan Tiongkok, jenis pesona apa dari goresan dan garisnya? Aku bisa bicara lebih banyak. Tapi ini seni abstrak. Aku juga tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Sejak aku bisa mengingat, kamu tidak pernah mengatakan hal buruk tentangku. Apapun yang kulakukan, kamu tidak akan mengkritikku. Jika kamu melakukan sesuatu yang ilegal, aku tidak perlu mengkritik. Hukum akan menghukummu. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak etis, opini publik dan hati nurani akan mengutukmu. Ada lagi? Ini bukan benar atau salah. Tidak ada standarnya. Seperti perasaan. Oh Person. Dia seperti lukisanmu. Meskipun aku tidak mengerti. Tapi aku menghargai ekspresimu. Ayah paling mengerti aku. Ini, ayo pergi. Pergi ke pameran kerja bersama. Apa yang harus kulakukan? Ikutlah dengan kami. Beizhan, tepat di sebelah kebun binatang. Pergi lihat dulu. Ya, oke. Kirim begitu banyak resume. Semua tenggelam ke laut. Sulit sekali mencari kerja sekarang. Oke. Kamu benar-benar berencana ikut ujian masuk pasca sarjana? Aku tidak ingin ikut. Ibuku menyuruhku ikut ujian. Oke. Apa yang kamu lakukan? Pengangguran setelah lulus. Dua jam. Oke.
Sekali sekali, nanti aku akan melupakannya. Tolong berikan ini. Oak, hello. Saya datang untuk wawancara. Kamu siapa? Seni dari seni Huang Yimei. Mawar dari Mawar. Silakan daftar. Hei, Maaf. Tolong lab itu. di mana letak kamar mandinya? Kamar mandinya di sana. Terima kasih. Kak, saya datang untuk wawancara. Daun ini tidak sengaja kotor. Boleh pinjam shell sutramu? Tolong tinggalkan nomor kontakmu. Aku akan mengembalikannya setelah dry clean. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, ponselmu dikirimkan. Jelermu. Silakan duduk. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo. Nama saya Huang Yimei. Saya lihat Anda belajar di Central Academy of Fine Arts. Tapi alamat di resume diisi Universitas Tsinghua. Belajar? Oh, itu alamat rumah saya. Orang tua saya adalah guru di Universitas Tsinghua. Oh, enak-enak, Universitas Tsinghua. Lalu mengapa tidak memilih melanjutkan pendidikan? Ujian masuk pascasarjana adalah tantangan bagi banyak orang. Tapi saya cukup pandai membaca. Jadi, ujian masuk pascasarjana bukan tantangan bagi saya. Itu zona nyaman. Saya juga ingin melihat diri saya selain membaca. Apakah ada kemampuan lain? Anda belum lulus kan? Kapan bisa mulai bekerja? Mahasiswa seni. Oke. Maka Anda bisa dari sudut pandang estetika. Mari bicara tentang penggunaan seni dalam kehidupan. Misalnya, mengapa Anda memakai shawl sutra seperti ini? Ini karena mereknya. Atau karena desainnya? Shell Sutra ini seharusnya merek Niche di Eropa Utara. Aku tidak terlalu familiar dengan itu. Memang desainnya menggunakan bentuk geometris yang cerah. Ini sepertinya terinspirasi dari gaya desain Malefic. Estetika desainer sangat penting. Karena itu menentukan positioning dan harga suatu barang. Estetika konsumen juga penting. Karena setiap orang sedikit banyak menentukan karakter masyarakat ini. Itu cukup bagus. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini. Pulang dan tunggu kabarnya. Terima kasih.